Cerita dimulai dari sesuatu yang sangat besar akan menanti. Bantuan terkuat sudah mulai menyiapkan diri mereka dengan tambahan kekuatan yang dahsyat. Walaupun Hagoromo dan Hamura sudah mati, jiwa mereka masih saling terhubung dengan aliran cakra. Mereka berdua tidak mau berdiam diri saat melihat Boruto dan yang lainnya harus terus menghadapi Otsutsuki. Saat ini, para biju sudah dipulihkan seutuhnya. Mereka berhasil kembali dari kematian. Sudah ada 3 biju yang diberikan Hagoromo kepada Shinobi Konoha. Dia melakukan keputusan ini agar kekuatan bertarung menjadi seimbang. Saat itu Hagoromo menitipkan ekor 4 Yonbi ke dalam tubuh Gai untuk sementara waktu. Dia percaya cakra Yonbi cocok dengan Hachimon milik Gai. Sedangkan Obito dipercaya untuk menjadi wadah sementara untuk Shukaku. Hagoromo terpaksa melakukan hal semacam ini, agar senjata terbesar bagi umat manusia harus digunakan. Dia tidak mau biju hanya berdiam diri, sebab umat manusia kini benar-benar terbatas. Hanya Konoha yang tersisa dari banyaknya orang-orang yang ada di dunia yang sudah mati akibat Otsutsuki. Sedangkan Mitsuki diberi kepercayaan untuk menjaga Hachibi, tapi Hamura menegaskan kalau saat ini situasi mereka berbeda. Mereka bukan menjadi Jinchuriki seperti pendahulu sebelumnya. Jika terjadi sesuatu seperti biju keluar dari tubuh mereka, mereka tidak akan mati. Tapi berbeda jika mereka yang mati, maka biju akan mengalami nasib yang sama. Setelah mendengar ucapan dari Hagoromo dan Hamura, Naruto melihat para biju yang masih tersisa di belakangnya. Saat itu ada biju ekor 2 dan 3 sampai ekor 7. Hagoromo yang menyaksikan wajah Naruto langsung berkata, "Aku akan mengatakan sesuatu yang penting untukmu Naruto. Kau tidak akan menerima salah satu dari mereka. Ada sesuatu yang akan muncul sebentar lagi di dalam tubuhmu, yaitu setengah dari cakra mereka akan ada di sana. Yang mengartikan kalau kau masih menjadi jembatan bagi ke-9 biju, kau bisa menggunakan seluruh kemampuan mereka tanpa harus aku meletakkan para biju di dalam tubuhmu, jadi kau tidak perlu khawatir lagi seperti sebelumnya." Naruto yang mendengar itu kaget sebab dia tidak percaya kalau Hagoromo melakukan hal luar biasa seperti ini pada dirinya. Tidak lama kemudian, Hagoromo melanjutkan perkataannya, "Baiklah, untuk sisa para biju, aku akan membagikannya kepadamu Yamato dan juga kau Shisui, apalagi khusus untukmu pengguna elemen kayu, kau akan sangat cocok jika mengendalikan biju." Yamato yang mendengar itu membalas, "Jujur aku merasa masih belum siap untuk melakukan hal semacam ini, tapi aku tidak punya kehendak untuk menolak. Aku bersedia Rikudo Sanin, aku percaya apapun keputusanmu." Tidak lama Yamato berkata demikian, Hamura langsung memasukkan ekor 2 ke dalam tubuh Yamato, dan dia juga memasukkan ekor 3 Isobu ke dalam tubuh Shisui. Saat itu Hamura berkata, "Jadikan mereka sebagai sumber cakra utama kalian, apalagi untukmu Shisui, kau seharusnya tidak ada di zaman ini. Akibat Jougan Boruto yang menghidupimu, kau harus melakukan segalanya demi dunia." Shisui yang mendengar itu membalas, "Ya aku tahu. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak berguna di kesempatan ini. Dengan cakra sebesar ini, aku semakin yakin bisa melakukan banyak hal." Hagoromo yang mendengar itu berkata, "Baiklah, untuk saat ini aku akan mengembalikan jiwa kesadaran kalian, khusus untuk Gai dan Yamato beserta Shisui dan Obito. Saat ini kalian ada di dalam desa sedang bertempur, jadi langsung gunakan kekuatan itu tanpa ragu. Aku masih perlu berbicara panjang bersama Boruto dan yang lainnya di sini. Jadi jangan tunjukkan tekad murahan kalian kepadanya, teruslah bertempur. Aku dan adikku akan selalu memantau kalian dan ini adalah pertemuan terakhir." Gai yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, kami sangat terbantu. Walaupun jujur saja, aku masih ingin lebih lama di sini saat melihat sang legenda ada di depanku. Kalau begitu, kembalikan jiwa kesadaran kami Rikudo Sanin, kami tidak akan mengecewakan siapapun." Setelah Gai berkata demikian, Hagoromo langsung merapalkan kedua tangannya, dan dia berkata, "Selamat berjuang, pahlawan manusia. Kami menunggu kabar baik dari kalian." Tidak lama kemudian, Hagoromo mengembalikan jiwa mereka semua. Saat itu di dalam Konoha, Gai dan yang lainnya langsung merasakan luapan cakra mereka akibat sudah ada biju yang dipercayakan. Tanpa berlama-lama, Yamato langsung meminta cakra kepada biju dan dia tanpa berlama-lama langsung menggunakan Mokuton Mokuryu no Jutsu. Dia mengeluarkan naga kayu raksasa untuk pertama kalinya. Saat itu Yamato berkata dalam hatinya, "Luar biasa, aku bisa menggunakan kekuatan seperti Shodaime Hokage. Aku merasakan aku bisa melakukan banyak hal."
Mata Tabi yang mendengar itu membalas. Bertarunglah seperti yang kau mau, jangan pedulikan tentang cakra, aku akan menjadi sumber tenagamu saat ini. Kau dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa kau lakukan sebelumnya. Yamato yang mendengar itu membalas. Terima kasih, aku sebenarnya masih belum terbiasa kau ada di dalam tubuhku, tapi aku mohon bantuannya. Tidak lama Yamato berkata demikian, dia kembali menggunakan segel jutsu di tangannya. Kali ini dia mengaktifkan Mokuton Heiki Mokujin, dia mengeluarkan manusia kayu raksasa dan naga kayu sebelumnya langsung bergabung dengan itu. Bahkan Yamato berdiri dengan sigap di atas sambil berkata, aku sudah siap melakukan ini. Mati di sini juga tidak masalah buatku, aku akan bertarung habis-habisan. Gai yang menyaksikan Yamato sudah mengaktifkan jutsunya, dia juga tanpa berlama-lama langsung meminta cakra kepada Yonbi. Mendengar perintah dari Gai, Yonbi langsung melumuri tubuh Gai dengan cakra merah dan dilumuri oleh magma api. Saat itu Gai mengeluarkan naga merah raksasa miliknya yang berwarna merah pekat, dan dia langsung berkata, aku tidak percaya, aku tidak akan mati setelah menggunakan jutsu ini. Berjumpa dengan sang legenda benar-benar pengalaman gila buatku, dia bisa melakukan ini untukku, aku merasa aku tidak akan bisa kalah dengan mudah oleh siapapun. Yonbi yang mendengar itu menjawab, saat ini kau sudah bisa mengakses kemampuan milikku, aku memiliki elemen magma api, mungkin kau bisa mengeluarkannya langsung dengan tendangan taijutsumu? Gai yang mendengar itu membalas, baiklah, kau sangat membantu dalam pertarungan ini, mari kita menangkan peperangan ini dan aku akan mengembalikanmu pulang. Kembali ke pertemuan Boruto dan yang lainnya bersama Hagoromo dan Hamura. Saat itu Hagoromo perlahan mendekati Naruto sambil memegang dahinya dan berkata, aku percayakan kekuatanku padamu Naruto. Mungkin saat ini kau sudah tidak memiliki Sasuke sebagai pendampingmu, tapi Boruto adalah harapan dari Sasuke. Aku akan membuat kekuatanmu pulih kembali. Naruto yang mendengar itu membalas, jujur saja, aku baru saja sadar dari pingsanku akibat tindakan Boruto, tapi untuk saat ini, aku akan mengerahkan semua kekuatanku. Terlebih lagi, aku sudah merasakan kekuatan seperti yang kau bilang kakek. Kau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa kepada kami. Hagoromo yang mendengar itu membalas, kau tidak perlu memujiku. Ini adalah bagian dari dosa ibuku, aku hanya membantu selagi kita terhubung dengan cakra, tapi pertemuan ini tidak akan terjadi lagi. Dan untuk sisa para biju, aku akan meletakkannya padamu. Aku menghargai keputusanmu Shikamaru. Akan sulit jika kau tidak bersedia. Shikamaru yang mendengar itu langsung membalas, kau benar, aku bukanlah tipe ninja petarung seperti mereka semua. Jika kekuatan biju ada di dalam tubuhku, itu sangat merugikan kekuatan perang. Aku akan melakukan hal yang aku bisa. Hagoromo yang mendengar itu membalas, baiklah, aku hargai keputusanmu. Kalau begitu, aku yang akan memasukkan sisa biju yang ada di sini ke dalam tubuhmu Naruto. Jangan khawatir, kau masih bisa terhubung dengan Kurama dan yang lainnya. Cakra kalian saling menyatu. Tidak lama Hagoromo berkata demikian, dia langsung memasukkan sisa biju yang ada di dalam tubuh Naruto. Boruto yang menyaksikan itu hanya diam dan tidak berkata apapun. Dia masih terpukul dengan kepergian Sasuke yang tidak bisa dia selamatkan. Mitsuki yang sadar ekspresi Boruto langsung mendekatinya dan berkata, aku tidak akan membuat kau mengeluarkan wajah seperti itu lagi Boruto. Aku bisa merasakan hal berat yang sudah kau lalui seorang diri, dan aku akan berada di sampingmu sampai kapanpun. Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia hanya memasang wajah dinginnya. Ucapan manis sudah tidak bisa memberikan efek apapun padanya. Tidak lama kemudian, Hagoromo melemparkan pedang Rikudo miliknya kepada Boruto sambil berkata, aku tahu, Godudama milikmu sudah hancur, pakailah itu adalah milikku langsung. Akan sangat berguna untukmu sebagai pengganti pedang Sasuke yang sudah hancur. Boruto yang mendengar itu langsung menangkap pedang Rikudo sambil berkata, aku tidak tahu harus berkata apa saat ini padamu kakek, semoga hasilnya segera berubah. Jujur saja, aku sudah sangat letih dan tidak bisa menebak akhir dari semua ini. Otsutsuki benar-benar membuatku hampir gila, mereka tidak ada habisnya. Rasanya seperti aku terjebak mimpi buruk yang sangat panjang, aku ingin segera tidur dengan mimpiku. Hagoromo yang mendengar itu membalas, jangan mengatakan hal rendahan seperti itu di depanku.
Bangkitlah dan berjuanglah, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jouganmu masih akan terus bersinar, dia tidak akan pernah pudar. Atau mungkin itu adalah pemberian kekuatan dari dewa langsung untukmu? Boruto yang mendengar itu membalas, aku akan terus berjalan sampai aku benar-benar berubah menjadi abu. Hagoromo yang mendengar itu langsung menyipkan jutsunya bersama Hamura. Saat itu Hagoromo berkata, bersiaplah, aku akan mengembalikan kalian ke tempat awal aku memanggil kalian semua di sini dan ingat, ini adalah pertemuan terakhirku dengan kalian, itu tidak akan terjadi lagi. Aku sudah melakukan apa yang aku bisa bersama Hamura. Kami hanya bisa mendoakan kalian agar berhasil, kalau begitu selamat berjuang. Setelah Hagoromo berkata demikian, dia langsung mengaktifkan jutsunya, dan beberapa saat kemudian, kesadaran mereka langsung kembali ke tempat sebelumnya. Tanpa berlama-lama, Boruto langsung berlari kencang meninggalkan mereka semua dan pergi menuju Konoha. Mitsuki yang menyaksikan itu langsung mengikuti Boruto dan berlari kencang. Saat itu Mitsuki berkata, kau tidak perlu buru-buru seperti ini, kesadaran kita baru saja kembali. Bahkan aku masih mengalami pusing di kepalaku. Boruto yang mendengar itu membalas, aku sudah kehilangan tanda segel Hiraishinku yang ada di Konoha, jadi aku tidak bisa pergi ke sana dengan cepat seperti biasa. Aku harus cepat dan lari satu-satunya pilihan. Mitsuki yang mendengar itu membalas, kau benar, tapi aku harap Paman Shikamaru tidak memarahi kita berdua pergi secara mendadak seperti ini tanpa menunggu mereka. Boruto yang mendengar itu membalas, jangan khawatir, mereka sudah tahu kalau aku akan egois seperti ini. Aku sudah melakukan apa yang dia mau, yaitu mengembalikan ayahku. Jadi dia tidak punya alasan untuk menahan kebebasanku. Tidak lama Boruto berkata demikian. Tiba-tiba dari tangannya muncul pedang Rikudo milik Hagoromo. Menyaksikan itu Boruto langsung berkata, akhirnya pedang ini sampai juga. Kakek Rikudo, kau benar-benar luar biasa. Aku akan tidak akan mengecewakanmu. Hei Mitsuki, bagaimana denganmu? Apa ada sesuatu yang berbeda sekarang? Mitsuki yang mendengar itu membalas, tentu saja, aku merasakan cakraku terisi dengan penuh. Aku pikir itu dari Tuan Hachibi. Saat ini dia di dalam tubuhku sedang mengumpulkan energi cakra yang besar untukku. Boruto yang mendengar itu membalas, begitu ya? Sepertinya Kurama juga. Dia tidak bisa diajak berbicara. Dia sedang mengumpulkan cakra untukku. Aku harap kau tidak kesulitan. Di sisi lain, Naruto dan Shikamaru berserta Sai masih belum bergerak sama sekali. Saat itu Naruto menunggu mereka semua. Dia sedang mengumpulkan energi alam yang banyak untuk masuk ke dalam Sage Mode dalam waktu yang lama. Shikamaru yang menyaksikan itu berkata, berapa lama lagi Naruto? Sepertinya Boruto sudah tidak bisa dikendalikan. Dia pergi seorang diri ke sana bersama Mitsuki. Naruto yang mendengar itu membalas, sabarlah sedikit lagi, aku baru saja sadar, perlu sedikit waktu untukku mengambil cakra Sage. Tapi santai saja, anak itu tahu apa yang harus dia lakukan untuk saat ini. Shikamaru yang menjawab, ya dia melakukan hal yang merepotkan seperti membuat kau pingsan, tapi lupakanlah, aku tidak mau berdebat lagi tentang itu. Walaupun aku masih menyayangkan kematian Sasuke, dan kau Sai, segerakan siapkan jutsu Chojugiga, kita akan terbang, menggunakan elangmu sebentar lagi. Sai yang mendengar itu langsung berkata, baiklah, aku akan menggunakan sesuatu yang lebih cepat dari biasanya. Aku akan melakukannya. Setelah berkata demikian, Sai langsung membuka gulungan dari belakang tubuhnya, dan dia langsung melukis sesuatu yang besar. Dia menggambar burung ponis dan langsung mengaktifkan jutsunya. Saat itu ada 3 burung raksasa Phoenix yang siap terbang. Naruto yang menyaksikan itu berkata, bagus Sai, kau melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi aku perlu waktu sebentar lagi. Sai, yang mendengar itu membalas, jangan khawatir, kita bisa sampai terlebih dahulu daripada Boruto dan Mitsuki dengan burung ini. Tapi sayang sekali, aku hanya bisa membuat 3 saja, jika aku bisa membuatnya lebih, aku sudah mengirimkan ini kepada mereka. Shikamaru yang mendengar itu membalas, jangan khawatir, itu sudah cukup. Saat ini tugas kita kembali ke desa dan melihat bagaimana pertarungan mereka. Naruto yang mendengar itu tiba-tiba berkata,
Tidak perlu, aku saja yang ke Konoha, kau Shikamaru dan Sai. Berkumpullah dengan warga desa yang sudah dievakuasi, beri perintah agar mereka menjauh. Kalian tidak perlu masuk ke dalam arena perang. Shikamaru yang mendengar itu membalas, maaf saja Naruto, kali ini aku tidak menuruti perintahmu. Jujur saja, aku benar-benar ingin kembali ke desa dan melihat langsung bagaimana situasi di sana, walaupun aku harus mati. Itu bukan masalah besar buatku, dan lagi, Kiba dan yang lainnya sudah menjaga warga desa yang dievakuasi. Jadi itu sudah lebih dari cukup. Naruto yang mendengar itu menjawab, baiklah, aku tidak akan memaksamu. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Setelah Naruto berkata demikian, kedua matanya sudah berubah menjadi Sage mode, tapi kini bentuk matanya berbeda dari biasanya. Bahkan Shikamaru menyaksikan itu kaget dan berkata, Sage mode apa itu? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Naruto yang mendengar itu membalas, lupakanlah, itu bukan sesuatu yang penting, ayo kita pergi sekarang juga. Setelah Naruto berkata demikian, dia langsung naik ke atas burung Phoenix milik Sai, dan diikuti oleh Shikamaru dan Sai. Dan beberapa saat kemudian mereka langsung terbang dan pergi dengan cepat menuju Konoha. Bahkan Boruto dan Mitsuki melihat burung milik Sai pergi dengan kencang melewati mereka. Shikamaru yang menyaksikan itu berkata, maaf saja, kami pergi terlebih dahulu, burung ini tidak bisa menopang lebih dari satu orang. Boruto yang menyaksikan itu tidak berkata apapun, tapi berbeda dengan Mitsuki. Dia langsung menarik Boruto dengan ularnya, dan langsung memanjangkan tangannya dan naik ke atas burung milik Shikamaru. Boruto yang menyaksikan itu tersenyum sambil berkata, kau tidak boleh meninggalkan kami begitu saja paman. Kerja bagus Mitsuki. Kau melakukan sesuai yang aku pikirkan. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, dasar anak nakal, inilah akibat kalian pergi sendirian. Tapi aku sudah tahu kalau kalian akan melakukan hal semacam ini. Naruto yang melihat itu tersenyum dan dia berkata, hei Boruto, kesini dan jangan terlalu banyak di tempat Shikamaru. Kecepatan kalian akan berkurang. Boruto yang mendengar itu langsung melompat ke tempat Naruto. Saat itu Naruto berkata, kerja bagus, ayah bangga padamu Boruto, sisanya ayah yang akan membantumu. Boruto yang mendengar itu membalas, maaf ayah, aku tidak bisa menyelamatkan paman Sasuke, tapi setidaknya aku mengembalikan nyawa Himawari dan ibu. Aku pikir mereka berdua sudah pergi jauh dari desa dan ikut dalam evakuasi. Naruto yang mendengar itu menjawab, kau benar, ayah bisa merasakannya dengan Sage mode, mereka masih hidup. Begitu juga dengan Sarada, dia ada di sana juga. Tapi aku tidak menyangka, kau menghidupkan semua orang dengan matamu. Apa kau yakin baik-baik saja? Apa tidak ada efek samping yang kau rasakan? Boruto yang mendengar itu membalas, efek sampingnya aku akan mati. Awalnya seperti itu, tapi entah mengapa sampai detik ini aku belum mati setelah melakukannya. Tapi kemampuan semacam itu tidak akan bekerja lagi. Itu adalah yang pertama dan terakhir aku bisa melakukannya. Dengan begitu, paman Sasuke tidak bisa aku selamatkan. Aku benar-benar kecewa. Naruto yang mendengar itu menjawab, kau sudah melakukannya. Sasuke sudah melakukan apa yang dia bisa. Tapi jangan terlalu dalam kau kecewa. Terhadap situasi itu, kita harus maju. Tidak lama Naruto berkata demikian, dia melihat pedang Rikudo yang ada di tangan Boruto. Saat itu Naruto berkata, sepertinya pedang itu pernah ayah gunakan, tapi bentuknya sedikit berbeda di masa lalu. Coba ayunkan pedang Rikudo itu Boruto. Mendengar itu, Boruto langsung mengayunkan pedang Rikudo yang ada di tangannya. Dan tiba-tiba, burung Phoenix milik mereka semua terdorong angin yang kencang. Sehingga kecepatan mereka semakin bertambah luar biasa. Bahkan Shikamaru ketakutan akibat terlalu kencang dan dia berkata, sial, ini merepotkan. Sepertinya ini terlalu cepat. Aku bisa jatuh Boruto. Mitsuki yang mendengar itu langsung memegang Shikamaru agar dia tidak terjatuh dengan ularnya. Boruto yang menyaksikan Shikamaru kesulitan berkata, maaf paman, tapi dengan seperti ini kita bisa lebih cepat sampai ke desa. Naruto yang melihat itu hanya tersenyum dan tertawa kecil. Saat itu Naruto berkata dalam hatinya, aku akan menggunakan jutsu akhir itu. Sepertinya kekuatanku benar pulih. Sekuat apapun Otsutsuki ini,
Aku akan menghadapinya. Aku akan menggunakan kembali Baryon Mode dengan seluruh cakra para biju yang ada. Kurama yang bisa mendengar itu membalas. Jika Boruto tahu kau akan melakukan ini, dia pasti akan sangat kecewa padamu. Apa kau siap? Naruto yang mendengar itu membalas. Jangan pernah bicarakan ini pada Boruto Kurama. Ini demi balas dendamku, aku tidak bisa membiarkan Sasuke mati begitu saja. Dan dia melihat desa Konoha hancur berkeping-keping.